3, pengampu materi Dokter Silvi itu sampai sejauh ini belum mengupload tugas, Pak. Kalau kemarin yang agenda 2 Pak Bahrun juga belum, tapi minggu-minggu kemarin sudah, Pak, sudah semua, tinggal apa namanya, Ibu dokter Silvi yang sampai sejauh ini belum mengupload tugas. Apakah itu nanti berpengaruh kepada nilai kami kelompok 2 atau bagaimana, Pak? Upload tugasnya peserta yang belum mengupload begitu ya ke Kolabjar? Bukan, pengampu materi, Pak. Pengampu materi yang belum mengupload tugas. Loh, maksudnya gimana? Pengampu materi memberikan tugas? Iya, maksudnya di Atau kolab pengampu materi. Ya, tadi kan saya lihat cek di apa namanya Kolabjar, tugas-tugasnya itu dari kan yang dari agenda 1 sampai agenda 2 ada tugas-tugasnya, begitu juga agenda 4. Yang agenda 3 tertulis di situ, mohon maaf pengampu materi belum mengupload tugas. Kalau kemarin yang agenda 2 juga sempat seperti itu, Pak. Tapi 2 minggu kemarin setelah Kolabjar sudah stabil, sudah ada masuk tugasnya dan kami sudah kerjakan. Tinggal yang agenda 3 ini, Pak, yang berapa tugas itu, mungkin ada 6 kali tugas itu belum ada tugasnya dari pengampu materi yang kami lihat di Kolabjar. Oh, maksudnya pengampu materinya sampai saat ini belum memberikan tugas di Kolabjar. Iya, Pak. Oh, diperjelas pertanyaannya. Saya kan bingung. Pengampu materi belum mengupload tugas loh. Ini yang memberikan tugas peserta, ya kan? Sehingga pengampu materinya belum ngupload tugasnya. Pemberian tugas belum Ya, diupload oleh materi. narasumber Ya, atau ya, pemateri. ya, Seperti itu Pak. dong, Puspa. Jangan Iya, Pak. membuat kepala saya bingung. Ini saya sudah beberapa hari pelatihan ini, kepala saya sudah mumet. Pikiran saya terkuras dan sudah diperas abis-abisan di pelatihan ini. Jadi Siap. saya tadi berusaha mencerna kembali. Ini saya sambil ikut post-test juga, sambil latihan buat persiapan besok ujian. Saya sambil ngajar juga. Jadi memang terbagi-bagi. Saya sambil mencerna tadi pertanyaannya. Oke, terkait dengan belum adanya tugas yang diberikan oleh pengampu materi di Kolabjar. Ya, mestinya kalian bersyukurlah kalau tidak ada tugas. Dan itu menjadi penilaian kami terhadap Widya Suara. Ya, kalau memang tidak ada tugas yang diberikan oleh Widya Suara, ya kalian nggak bisa ngapa-ngapain dong. Siap, Pak. Tugas apa yang harus kalian kerjakan kalau Widya Suaranya tidak memberikan tugas? Ya, biasanya Widya Suara itu langsung pemberian tugas pada saat sinkronus seperti ini, atau dia akan menjelaskan dulu tugas apa yang akan dia berikan. Silahkan lihat di Kolabjar untuk petunjuk-petunjuknya. Biasanya seperti itu. Namun kalau tidak ada penguploadan tugas, ya itu menjadi bahan evaluasi kami. Dan saya meminta kepada seluruh peserta, yang terutama kelompok Ibu Dokter Silvi, dan siapa tadi? Ada Cuma dua? dokter tidak, Pak, cuma dokter Silvi, Pak. Oke. Pada saat pemberian nilai nanti terhadap pengampu materi atau Widya Suara, tolong kalian berikan penilaian secara objektif, jangan secara subjektif. Ya. Dan ini akan menjadi catatan saya tersendiri. Ya, itu agenda berapa? Agenda 3 ya. Agenda 3, Pak. Kalian pada saat masuk agenda 3 kolabjarnya bermasalah? Awal-awalnya tidak, Pak. Nanti kan Kolabjar ini bermasalah pas sudah habituas. Agenda 4, Pak. Berarti selama agenda 3 kemarin memang tidak ada masalah pada saat ini ya. Tidak ada. Tidak ada, Pak. Oke. Tidak ada, Pak. Sebentar saya note dulu di HP saya.
Dan ini akan menjadi bahan saya evaluasi rapat. Nah, itu akan saya tegur langsung WI-nya. Bila perlu saya berikan surat teguran. Terima kasih banyak atas informasinya dan informasi ini penting buat kami, terutama saya selaku penyelenggara, bukan terlepas dari pengampu materi agenda sikap perilaku bela negara ya. Karena saya juga yang bertanggung jawab terkait dengan pelaksanaan di seluruh kabupaten, kota, dan provinsi. Oke, ini akan saya sampaikan. Tapi terkait dengan penugasan yang tidak ada, itu no problem. Ya, itu no problem. Dan tidak akan berpengaruh terhadap nilai hasil akhir kalian tentunya. Karena memang tidak dari yang bersangkutan tidak memberikan tugas. Ya, dan itu saya garansi 100%. Tidak akan mempengaruhi penilaian akhir kalian. Karena memang kesalahannya bukan di kalian. Oke, terima kasih banyak infonya. Kemudian saya jelas ya Bu Buspa ya. Ya, Ada Pak. lagi yang ingin tanyakan? Cukup sekian, Pak. Oke, terima kasih banyak. Silakan di lower hand. Kemudian ada Ibu Elvira, silakan. Ya Pak, terima kasih. Saya mau konsul juga ini Pak terkait kesediaan mentor. Jadi ceritanya kan mentor saya itu Pak Sekretaris, Pak Sekdis. Karena kebetulan waktu pemilihan mentor Ibu Kasubag saya berhalangan karena ada masalah keluarga dan sekarang lagi cuti. Nah, terus ketika kemarin ada pelantikan posisi Kadis kosong, jadi sekarang Pak Sekdis jadi PLT Kadis. Nah, kemudian saya sudah sampaikan dari jauh hari, memang saya akan ujian Pak tanggal 18, tapi ternyata ada masuk surat undangan untuk hari Senin ini dari pagi untuk pemaparan sakit sama ada pertemuan dengan perusahaan. Kalau tadi saya konfirmasi kembali, Pak Seknya ini bukannya tidak mau, dia bersedia, tapi kan maksudnya jadwalnya yang diberikan kan belum ada, jadi saya tidak bisa mencocokkan dengan jadwalnya Pak Sek. Jadi solusinya itu bagaimana Pak? Apa saya mau ganti mentor atau saya bisa dikasih surat kuasa pendampingan orang lain dulu Pak? Atau bagaimana? Terima kasih. Ini angkatan berapa? Menurut angkatan berapa? Angkatan 87 Pak. Siapa PIC-nya? Pak Rahmat. Oke. Saya akan teruskan ke grup PIC untuk dibagikan cepat jadwalnya biar bisa berkonsultasi lagi nanti dengan mentornya. Ya, biasanya kan kalau sakit itu per masing-masing instansi, kepala OPD dan sekretaris. Iya Pak. Kemudian mungkin nanti bisa 2 perangkat mungkin nanti kalau bisa. Tapi kalau memang tidak bisa dipaksakan, ya karena pimpinan tinggi nih, tidak mungkin kita paksakan. Iya Pak, itu saya briefing juga. Kemudian untuk Kasub dan Kabitnya kemana? Kalau Kasubnya Pak, saat ini sedang cuti Pak. Karena kebetulan kemarin itu ada masalah keluarga, suaminya anfal jantung, masuk ICU, sempat lama, jadi dia tidak bersedia begitu. Maksudnya dia tidak bisa Kabitnya? konsentrasi ke saya juga katanya. Kabitnya? Atasan langsung saya Kasubag program sama ini Pak, sama sekretaris. Saya di bawah naungan program. Di sekretariat ya. Iya Pak. Kasub lain di sekretariat selain atasan Ibu ada lagi? Ada Kasub kepegawaian Pak, tapi saya ditempatkan di bagian program keuangan. Nggak apa-apa. Diwakilkan saja ke kepegawaian saja dulu. Oh, jadi Pak, saya harus bikin surat kuasa perwakilan begitu Pak? Ya. Atau bagaimana? Oh, iya, surat Pak. kuasa melimpahkan tugas mentor ke yang bersangkutan. Oh iya Pak. Siapa yang ditunjuk? Ya. Ya. Kalau misalnya sesuai dengan jadwalnya Pak Sek juga, jadi nanti saya sesuaikan juga. Oke. Baik Pak, terima kasih nanti Pak. dikonsultasikan kembali dengan atasannya. Ya. Makasih Pak. Nanti dilaporkan juga ke Pak Rahmat. Nanti boleh ketua kelasnya singgung dikit dong Pak Rahmat, senggol dikit, asal jangan disenggol bacok. Pak Rahmat, kapan kira-kira kami secepatnya bisa mendapatkan jadwal ujian agar kami bisa segera menginformasikan ke
atasan langsung kami terkait dengan kesediaan mendampingi kami selaku atasan langsung nanti pada saat ujian. Senggol gitu dong Pak Rahmat. Baik Pak, nanti saya Ya. bantu untuk senggol-senggol Pak. Ya, bantu senggol. Soalnya kalau saya yang senggol di grup PIC ini, wah bahaya. Kalau saya yang senggol PIC-nya, gemetaran semua nanti PIC-nya. Nanti nggak jadi malam Jumatan. Kan nggak enak. Maksudnya keluar kemana dengan keluarga. Soalnya kan PIC ini jarang ini ya, jarang istirahat. Ada lagi? Ada lagi? Bu Mitra, silakan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Yang saya ingin tanyakan, tadi kan Bapak katakan untuk jadwal ujian rancangan tersebut itu sudah termasuk pembagian jam-jamnya juga Pak untuk kami saat ujian. Iya. Misal Ibu Mitra Lorena kelompok 3 tampil pertama. Itu jam 8.00 pagi. Kemudian selanjutnya ada Ibu Musdalifah tampil kedua. Berarti dari Ibu Mitra dari jam 8.00 sampai dengan jam 8.45. Kemudian dilanjut lagi Ibu Musdalifah 8.45 sampai jam 9.30. Begitu seterusnya. Nanti ada jam-jamnya. Tapi semua peserta tetap hadir dan standby di room utama atau main session. Bu Mitra tampil pertama, Bu Musdalifah tampil kedua, tampil ketiga nanti ada Ibu Nastadina. Semuanya tiga-tiganya harus siap dengan mentornya di main session. Meskipun dia tampil ketiga ataupun kedua. Kemudian setelah Ibu Mitra Lorena selesai, yang tampil kedua lagi maju, yang tampil keempat segera menghubungi mentornya untuk standby di room ujian. Kenapa seperti itu? Biar nggak nelpon-nelpon lagi, seluruh unsur ujian tidak menunggu, terutama penguji. Ya, mentornya nggak apa-apa, di main session dulu, dimatikan saja dulu kameranya. Nanti kalau sudah mau mulai, baru di kontak mentornya atau dihubungi. Atau kalau memang agak sulit untuk mentor, kalian bisa satu frame kok dengan mentor. Nggak masalah. Kan ada juga biasanya, wah ini ada di mana nih? Oke, mentornya biasa kurang bisa mengoperasikan komputer. Atau dengan kata lain, TBC. Tidak bisa komputer. Ada seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada di Morowali Utara. Kalian bisa memberikan bantuan kepada mentor kalian untuk satu frame. Ada juga mentor yang biasa bilang, oh saya nggak mampu, saya nggak bisa dampingi. Wah itu yang perlu dipertanyakan itu. Kalau istilah saya itu ini, bukan masak di pohon, masak karbit, mangga maksudnya. Ya, jadi sampaikan bahwa mentor hanya memberikan penguatan dan dukungan saja, bukan untuk menguji kok. Ya, oke ada lagi? Ada lagi yang ingin kalian tanyakan? Tidak ada? Jelas semua? Sudah siap ujiannya kan? Dan mudah-mudahan semua nilai sikap perilaku kalian nanti sampai dengan berakhirnya pelatihan ini, itu tidak ada yang di bawah standar kelulusan, dan tidak ada permasalahan di kalian, ataupun catatan-catatan kriminal, atau biasanya saya sebutnya kalau catatan-catatan evaluator ataupun PIC itu buku dosa. Ya, mudah-mudahan tidak banyak catatan-catatannya, sehingga tidak mempengaruhi nilai-nilai kalian ataupun bahkan sampai kalian ditunda nantinya. Dan saya juga berharap di semua aspek kalian di atas nilai standar. Malah saya berharap kalian bisa dapat sangat memuaskan. Ya. Oke.
Tidak ada lagi, kalau tidak ada lagi saya pamit undur diri. Tidak ada? Pak Syukur, silakan. Baik, terima kasih Pak. Di Kolabjar itu kan Pak, di menu aktualisasi itu Pak, ada apakah rancangan kami akan dikirim di situ atau bagaimana Pak? Rancangan aktualisasi. Oke, itu saja pertanyaannya. Iya Pak, untuk sementara Oke. itu dulu Pak. Mungkin saya juga belum sempat menjelaskan di pertemuan kita yang kedua untuk sementara, nggak apa-apa. Nanti mungkin yang terakhir juga masih ada pertanyaan, silahkan. Saya kapan saja bisa ini ya. Artinya kalau kalian masih banyak yang ingin ditanyakan, masih ada yang kurang jelas, silakan bertanya. Saya masih tetap stay, tapi kalau tidak ada, ya saya harus sudahi dulu. Terkait dengan laporan kalian, ketika Kolabjarnya sudah membaik pulih, tidak ada masalah lagi, silakan upload ke Kolabjar 1 hari sebelum ujian. Karena kalian hari Minggunya itu tidak dihitung, berarti hari Sabtu kalian harus mengupload laporan kalian. Batas minimal upload jam 3 sore. Jangan lebih dari itu. Itu adalah batas kebijakan. Mestinya itu jam 12 siang ya. Karena waktu kalian sudah panjang sekali. Jam 15.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 3 sore. Upload laporan kalian beserta bahan tayang. Satukan file kalian dengan bahan tayang. Tempatkan bahan tayangnya paling bawah laporan. Jadikan satu file PDF. Di-upload ke Kolabjar. Kenapa jam 3? Penguji harus memeriksa setiap laporan peserta satu persatu dan membacanya. Saya mungkin belum cerita ke kalian terkait dengan apa yang pernah saya alami. Ketika saya jadi penguji, saya sampaikan kepada coach, peserta, dan bahkan evaluator yang bertugas di kelompok saya. Jam 3 harus di-upload, jangan lebih dari jam 3. Kenapa saya harus membacanya? Jam 3 hanya beberapa orang yang ngupload. Mulai jam 4, mulai lagi ngupload sebagian. Sampai dengan jam 12 hanya 9 orang dari 10 peserta saya yang ngupload. Berarti masih ada minus 1 orang. Mungkin jam 12 apa jam setengah 12 waktu itu. Saya sembari menunggu. Jam 12 malam ya, bukan jam 12 siang. Saya sembari menunggu laporan yang berikutnya. Karena saya harus membaca dan memeriksanya. Serta memberikan catatan-catatan, saran masukan. Dia nguploadnya nanti jam 12.20-an. Sekitar segitulah waktunya. Saya memeriksa dari jam 12 lewat itu sampai selesai jam 2 sampai jam 3-an. Kalau saya tidak salah pada waktu itu. Saya harus istirahat dan paginya saya bangun lagi untuk menguji sampai dengan sore. Pada saat giliran dia yang saya uji, saya tunda ujiannya. Kenapa? Bukan karena dia membuat saya begadang, tapi karena kepatuhannya dalam pengumpulan laporan. Nah, itu ketika Kolabjarnya tidak bermasalah, upload di Kolabjar. Ketika Kolabjar bermasalah, option yang selalu saya sampaikan kepada PIC, silahkan sampaikan ke para peserta untuk mengirimkan bahan laporannya ke masing-masing penanggung jawab di kelompoknya masing-masing. Misal, di kelompok 1, kelompoknya Pak Andi Wahyu, itu Pak Rizky Tirta nanti jadi hostnya. Kemudian di kelompok 2 mungkin Pak Rahmat, begitu seterusnya. Jadi kirimkan di masing-masing penanggung jawab host kalian. Ya. Filenya nanti host kalian yang akan mengirimkan ke masing-masing penguji. Kirimkan juga ke coach kalian. Serta mentor kalian. Kalau mentornya boleh kalian print, hard copy ataupun soft copy, tergantung mentornya. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Pak Syukur, silakan.
terkait dengan penguploadan rancangan itu Pak, kalau tidak salah di aplikasi Simpel ada juga itu Pak. Bagaimana itu? Mohon Oke. petunjuknya Pak. Di aplikasi Simple, kalian juga tetap harus mengupload, tapi yang kalian upload di aplikasi Simple itu laporan yang sudah kalian perbaiki nanti setelah pasca seminar rancangan aktualisasi. Begitu juga nanti di akhir, laporan akhir kalian, ya setelah kalian nanti selesai ujian aktualisasi setelah off campus ini, itu juga tetap kalian upload. Begitu juga dengan judul kalian atau gagasan pemecahan isu. Kemudian abstrak. Kalian upload semuanya di Simple. Ya. Kalau Collabjar pada saat untuk dibutuhkan pada saat ujian. Begitu juga ada di Collabjar setelah kalian nanti diuji atau setelah kalian nanti pada saat off campus 30 hari beraktualisasi menghabituasikan nilai dasar profesi SN. Itu ada laporan mingguan yang wajib kalian upload setiap minggunya di Collabjar. Minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Terkait dengan progres kegiatan dan tahapan apa yang sudah kalian laksanakan per minggunya. Itu untuk diketahui oleh penguji dan coach-nya. Tidak apa-apa saya sampaikan sekarang saja, biar nanti pada saat ujian saya tidak menyampaikan berulang kali lagi. Ya, biasanya saya sampaikan itu pada saat ujian di kelompok saya. Ada laporan mingguan yang harus kalian upload. Itu wajib. Jangan sampai kalian tidak upload. Karena itu langsung dilihat oleh penguji dan coach-nya. Nah, kadang ada peserta yang bilang, wah Pak, saya selama off campus nanti jaringan saya enggak ada. Soalnya saya lagi di atas langit. Atau di atas gunung, atau di pulau yang tidak ada signalnya. Itu it's okay. Kalian tetap buat saja laporannya. Kalian tetap buat saja laporannya. Nanti pada saat kalian berada di kondisi jaringan yang stabil, baru kalian ngupload. Ya. Jelas ya? Ada lagi yang ingin kalian tanyakan? Silakan Pak Andi Wahyu. Baik Pak, terima kasih. Ini yang saya mau tanyakan ini kan yang Bapak bilang tadi yang di-upload itu kan rancangan aktualisasi kita sama yang bahan tayangnya Pak. Itu kan dirubah, dijadikan satu itu Pak atau sendiri-sendiri di-uploadnya nanti? Dirubah Ya. format PDF. Terus ada lagi Pak, itu Ya, kan silakan. ada juga lembar persetujuan, ada juga lembar pengesahan. Nah, itu kalau lembar pengesahan itu apakah nanti di akhir ataukah bagaimana Pak? Kan ada lembar persetujuan itu kan ada tanda tangan coach sama mentor kalau tidak salah. Terus kalau yang lembar pengesahan kalau tidak salah ada nama pengujinya juga di situ. Apakah bagaimana? Apakah itu belakangan? Nah, begitu. Itu saja Pak. Dadah Om, dadah dulu Om. Dadah. Dah. Nih rutinitas kalau dia sudah mau tidur. Dia harus ketemu ayahnya. Soalnya paling dekat yang anak kedua kalau cewek. Oke, pertanyaan Pak Andi Wahyu. Ini saya sampai lupa-lupa ingat, tapi saya berusaha mengingat. Tadi terkait dengan lembar pengesahan. Yang kedua, ya. Lembar pengesahan apakah itu dikumpulkan pada saat ujian? Lembar pengesahan itu paling akhir, Pak Andi Wahyu. Yang pertama pada saat kalian mau maju ujian rancangan aktualisasi, itu adalah lembar persetujuan. Setelah kalian mengikuti seminar rancangan aktualisasi, ada namanya lembar perbaikan hasil ujian rancangan aktualisasi. Itu nanti akan dikumpulkan ya dan ditandatangani oleh penguji juga. Setelah kalian diuji kan ada saran masukan, perbaikan dari penguji. Nah, itu ada catatan-catatan yang harus kalian buat. Apa saja saran masukannya,
apa saja koreksiannya, kalian masukkan. Nanti jadikan lampiran. Setelah semuanya diperbaiki laporannya atau disempurnakan, kalian tunjukkan ke coach kalian atas dasar catatan-catatan penguji. Kalian lakukan perubahan, kemudian kalian buat lembar persetujuan lagi, ya. Kemudian lembar persetujuan boleh pakai yang lama atau boleh buat baru. Ada tambahan lembar perbaikan. Itu nanti yang tanda tangani adalah coach, mentor, dan penguji di bawah. Disetujui untuk diaktualisasikan. Biasanya seperti itu. Nah, di akhir nanti pada saat kalian mau masuk lagi seminar aktualisasi atau seminar akhir, kalian buat lagi lembar persetujuan seminar aktualisasi. Setelah diuji, tidak ada perbaikan ataupun ada perbaikan, nanti hasil dari ujian tersebut ya untuk finalisasinya setelah mungkin ada masukan, catatan saran, perbaikan dari penguji, kalian buat lembar pengesahan. Tapi sudah kalian perbaiki laporannya. Baru lembar pengesahan, disahkan. Pengesahannya itu ada coach, penguji, dan paling bawah mengetahui kepala badan BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Itu nanti kalian tanyakan masing-masing ke coach-nya. Ya. Terus yang pertanyaan pertama tadi boleh saya diingatkan Pak Andi Wahyu? Yang pertama tadi untuk yang tadi Bapak bilang bahwa yang diupload nanti diaktualisasi itu kan Oke, saya ingat. ya, itu Pak. Sudah, saya ingat. Filenya sendiri-sendiri, enggak disatuin. Jadi satu PDF. PowerPoint-nya di-convert dulu ke PDF. Kemudian laporannya dari Word di-convert ke PDF. Baru di-combine, disatukan. Ya, digabung. Nah, ini ada kebetulan ada Pak Rahmat nih. Pak Rahmat. Saya kalau panggil Pak Rahmat ini, itu kan, saya kangen dengar suara Pak Rahmat ini. Ya. Lagi tidak pakai jilbab saya Pak, maksud tidak nyalakan kamera. kamera. Lagi nggak pakai jilbab. Jangan-jangan nggak pakai daster juga nih Pak Rahmat nih. Enggak parah. Tapi pakai celana kan Pak Rahmat? Insya Allah. Oh pakai. Meskipun ini malam Jumat. Ya, itu rambutnya udah basah nih. Mentang-mentang malam Jumat, malam-malam gini masih jam gini udah basah rambutnya. Apa kabar Pak Rizky? Nah, ini tadi ada yang tanya nih Pak Rahmat terkait dengan jadwal ujian. Kalau bisa segera dibagikan karena mereka harus berkonsultasi dengan mentornya berhubung ada beberapa mentor yang sedang melaksanakan rapat penyusunan sakit. Ya, mungkin mau kesediaan mentornya. Mungkin besok Pak Rahmat atau paling lambat kapan? Karena besok terakhir orang masuk kantor. Kita ujiannya masih hari Rabu dong. Hari Senin dong Pak Rahmat. Pak, pembinaan sikap perilaku besok mereka masih pembimbingan rancangan. Iya, hari Seninnya udah ujian. Oke, siap. Kalau begitu malam ini saya bagikan format kesiapan Google Form. Saya tunggu paling lambat besok pagi jam 8 semuanya sudah terisi. Ya, satu yang terlambat menanggung semuanya jadwalnya terlambat. Jadi saling mengingatkan. Oke? Dalam waktu... Ini 87 kan? Iya, Pak. Iya. 87 itu tanggal 18 Oktober, hari Senin. Terus 88, 19 Oktober, hari Kamis itu angkatan 26. Karena hari Rabu itu kalau saya tidak salah, Maulid ya? Betul Pak, tanggal 20. Pak, untuk pengujinya apakah sudah bisa diteruskan mungkin Pak? Saya teruskan malam ini Pak. Oke. Bisa. Ada sayang, ada. Oke. Terus masalahnya saya merasa deadline semua ini Pak. Besok saya deadline MySAPK. Ya kan besok juga. Enggak. Pak Rahmat, MySAPK ditunda lagi, diperpanjang
Siap. sampai 1 November kalau saya tidak salah. Oke, terima kasih infonya Pak. Kalau gitu saya bisa Jadi masih rencana. bisa guru yang lain dulu lebih Oke. cepat baru SAPK. Siap. Dalam 5 menit sebelum ya, ini berakhir jam berapa Pak? Kalau Pak Rahmat bilang mau diakhiri sekarang, saya akhiri sekarang. Ini Saya tergantung minta- Pak Rahmat semua. Saya minta waktu 5 menit, formulirnya jadi sekarang. Dalam waktu 5 menit. Oke. Terima Siap. kasih banyak Pak Rahmat. Ini luar biasa ya. Pak Rahmat ini luar biasa. Kinerjanya luar biasa. Dia memberikan saya kepastian waktu. Ya. Beda ketika saya memerintahkan seseorang, saya menunggu kapan kepastiannya, entah itu minggu depan atau tahun depan nggak ada kepastian. Kalau Pak Rahmat ini dia kasih kepastian waktu. Ya. Kalau dia bilang 5 menit jadi itu. Itu bagusnya Pak Rahmat, kinerjanya itu bagus ya. Beda dengan saya lupa siapa namanya ya Pak Rahmat, saya lupa. Nggak usah diingat-ingatkan saya dulu ya. Oke, kalian ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Monggo, Pak Christopher Sigilipu. Suaranya nggak ada, Pak. Saya sampai sekarang belum bisa belajar ilmu batin. Silakan. Mohon maaf Pak, sebentar Pak. Volumenya saya kurang. Ya, halo, selamat malam Pak. Iya, silakan. Ya. Menurut penjelasan Pak tadi berarti saya tangkap Pak, berarti hari Minggu kita sudah wajib upload semuanya Pak untuk persiapan seminar. Loh, kok hari Minggu? Hari Minggu itu nggak dihitung karena hari libur. Hari Sabtu. Setuju. Hari Sabtu ngupload kalian. Bukan hari Minggu. Kalau ada yang ngupload hari Minggu, itu saya tunda di kelompok saya. Maupun di kelompok yang lain tunda. Nanti Pak Rahmat saya minta bantuan melihat di Kolabjar. Kapan mereka ngupload, jangan sampai lewat jam 15.00. Ketika ada yang upload hari Minggu, awas. Ya. Saya udah berapa minggu, berapa bulan dengan Pak Rahmat, dengan teman-teman yang lain ini nggak merasakan yang namanya weekend dan waktu untuk keluarga. Jadi tolonglah ya. Kalian jangan ngupload hari Minggu. Cukup minggu ini ya Pak Rahmat ya. Karena mungkin kemungkinan besar 90% itu hari Minggu bisa kita gunakan dulu Pak Rahmat. Saya nggak tahu betul, kalau Pak. Pak Rahmat. Betul. Jadi sebenarnya ini sudah dibahas kemarin Pak waktu pengantar bahwa yang kami hitung itu hari kerja, tidak memperhitungkan hari libur. 1 hari sebelum pelaksanaan ujian dan hari itu adalah hari kerja. Jadi kalau jatuhnya hari Senin, ya sudah jelas apa yang Pak Arhan sampaikan. Jam berapa kalau Bapak kasih? Kalau saya sih jam 12 Pak. Ada kebijakan dari Pak Arhan? Ini sekejam-kejamnya Ibu Tiri, ternyata ada Bapak Tiri lagi yang kejam. Oh. Pak Rahmat. Kalau saya biasanya jam 3 boleh, itu nggak boleh lewat. Tapi kalau Pak Rahmat bilang jam 12, aduh saya lebih setuju lagi Pak Rahmat. Kata Pak Jikala itu lebih cepat lebih baik. Oke, jadi kalau ada yang upload jam 12 ada tambahan nilai. Bagi saya yang upload jam 3 ya biasa-biasa aja nilainya. Begitu Pak Arhan. Boleh. Itu kalau PIC yang bicara ataupun evaluator mau ngasih nilai seperti itu, wah itu kewajiban mereka. Ya. Dan memang itu penilaian dari teman-teman PIC dan evaluator. Paling nanti yang saya bantai pada saat rapat sih. Pak Arhan, jadi begini, Ya. ini apakah mereka mau dibikin shock atau kita cukup berbicara berdua saja? Karena dalam form harus ada coach dan pengujinya, Pak Arhan. Atau mau diumumkan secara gamblang kepada mereka? Jadi di form ujian itu mereka harus sudah memilih siapa, sekalian menyebut mentornya siapa, supaya dia terpisah. Di form itu
Form yang saya bikin sih, biasanya kalau saya bikin form ada memilih coachnya siapa, memilih pengujinya siapa. Jadi saya sudah dapat namanya. Saya mungkin bacakan Pak, mungkin Bapak bisa WA-kan ke saya Pak Farhan. Coach-nya itu kan sebentar saya lihat. Kelompok di sini ada berapa coach sih? 3 saja Pak. Ada 3 ya? Iya, hanya 3 kelompok. 87 kan ini? Iya. Loh, kok di sini yang dikirimkan ke saya ada 4 ya? Salah itu Pak, karena double di angkatan 4-nya double. Ini yang pertama Pak Ibu Dery. Wah, ini salah berarti nih. Siapa yang bagikan itu Pak? Coba kelompok 1 agenda 4 siapa? Ibu Dery untuk kelompok 1, kelompok 2 Pak Mukhtar kan. Kelompok 3 Pak Muiz ya? Pak Muiz, betul Pak. Oke. Yang kirim siapa Pak Arhan? Gue Emi. Mohon maaf Pak. Boleh. Makanya saya belum nulis ininya, belum nulis siapa-siapa pengujinya karena saya harus pastikan data yang dikirim ke saya betul, karena saya juga tadi sudah mulai curiga karena ada di beberapa angkatan berikutnya itu hanya 33, kok di angkatan pertama ada 4. Ya, karena saya lihat jumlah keseluruhan peserta di Morowali Utara. Iya. Hanya 30 orang kita. Jadi nanti Pak Rahmat saja yang kirim nama-nama coach-nya ke saya. Oke, nanti saya boleh. Nanti saya tentukan siapa pengujinya. Ya, nah, untuk terkait dengan format tadi itu saya serahkan ke Pak Rahmat. Yang jelas harus ada nama mentornya. Iya. Nama mentornya dulu, karena ada beberapa yang mungkin mentornya sama. Itu yang kita hindari untuk tabrakan dulu. Kemudian kalau bisa kasih catatan kecil di bawahnya, kira-kira mentornya bisanya kapan. Atau dia yang bersangkutan pesertanya pengen tampil pertama atau kedua, terserah, atau tidak usah dikasih pilihan seperti itu, Pak Rahmat saja yang susun. Yang jelas mau tampil pertama, mau tampil ke terakhir itu sama saja porsinya. Iya betul Pak, ya, harus siap. Sama saja porsinya dan memang kalian harus siap. Yang jelas kelompok pertama bertanggung jawab atas teman-temannya yang lain. Kalau tidak siap, tidak bersedia, mood penguji akan terbawa sampai di teman-temannya yang lain. Oke? Pasti itu. Coba tanya Pak Arhan, bagaimana kalau peserta pertama, kalau Pak Arhan menguji peserta pertama, mentornya tidak hadir tepat waktu. Nah, itu gawat itu. Jadi ke belakang itu pasti akan terbawa. Jadi kasihan teman-teman yang di belakangnya. Jadi semuanya harus siap. Yang pertama, yang kedua siap. Terkirim Pak Arhan. Sebentar, saya pengen nguji di kelompok berapa ini ya Pak Rahmat? Ada satu bocoran, berarti ada pengujinya satu di sini. Kira-kira di kelompok mana saya bagus ini Pak Rahmat? Saya saran sih kalau lihat roman-romannya pesertanya ini di kelompok coachnya Pak Muiz. Ya sudah, tulis nama saya di kelompok Pak Muiz. Oke, untuk kelompok 3 Pak Muiz. Pengujinya ini Pak terserah Arhan. Pak Rahmat. Pak Rahmat bilang di kelompok 3, saya di kelompok 3. Oke. Di kelompok 1 itu masukan. Pak. Kelompok 1 mau di-chat atau mau dibocorkan sekalian? Itu nanti saya chat saja sisanya. Oh iya, siap. Yang jelas di kelompok 3 itu masukkan nama saya. Siap. Di Kolabjar menuju. Bocorannya sih ada 2 penguji yang ingin saya masukkan di angkatan 87. Itu ada Ibu Kepala Badan. Kemudian ada Pak Kabit. Wow, ketahuan sudah. Ya kan? Saya silakan sudah bisa Pak bayangkan. Silakan Pak Rahmat analisis sendiri. Oke, ya? siap. Silakan.
Yang ingin kalian tanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Jangan nanya nama penguji ya. Ada lagi? Tidak ada? Pak Iwayan, silakan. Ya, terima kasih Pak. Izin bertanya terkait dengan lembar persetujuan ini. Yang ingin saya tanyakan, apakah itu harus ditandatangani sebelum ujian rancangan atau bisa setelahnya, Pak? Terima kasih, Pak. Lembar persetujuan itu harus kalian tanda tangani sebelum kalian ujian. Nah, coach-nya kan jauh nih, berjauhan dengan kalian. Iya kan? Kalian kan kirim sebelum kalian upload file kalian ke Collabjar, kalian kan kirim ke coach-nya untuk diperiksa apakah ini sudah bisa diajukan untuk disetujui untuk melakukan seminar. Sekaligus kalian nanti lampirkan lembar persetujuannya. Sampaikan ke coach-nya. Nah, coach-nya biasa meminta untuk mengirimkan file PDF. Nanti dia akan tempelkan tanda tangannya. Nah, mentor kalian, kalau kalian kalian kan sama-sama dengan mentor kan, satu ini kan, mungkin ada mentornya yang berjauhan, itu bisa kalian mintakan tanda tangan PDF juga atau scan tanda tangannya. Ya. Untuk scan tanda tangan kalian bisa menggunakan aplikasi INKScape. Itu hasilnya rapih. Ya. Saya contohkan ke kalian. Tapi jangan sekali-sekali kalian palsukan tanda tangan atau tempelkan tanda tangan coach atau mentornya kalian tanpa sepersetujuan dari yang bersangkutan. Ya. Ini kalian bisa rawan dan langsung tunda itu. Saya pastikan. Atau bahkan tidak lulus. Jangan sekali-sekali seperti itu. Saya coba lihatkan hasilnya ya. Sebentar. Saya simpannya di mana lagi nih? Saking banyaknya nih file-file ya. Pak Han sambil mencari boleh saya sedikit Silakan, sampaikan, silakan. Pak. Silakan. Teman-teman sudah pegang absensi ya dari Morowali Utara? Halo? Ya, Pak. Sudah, Absensi Pak sudah selalu Andi Wahyu kami absen. urutan berapa? Saya urutan NDH-nya berapa? 4. 4 ya? Iya, Pak. Oke, paham. Oke, silakan. Kalau begitu nanti ada permintaan terkait form ini. Nanti ada permintaan NDH, silakan diisi NDH-nya. Nah, ini tanda tangan kabit saya nih. Hasilnya kayak gini. Kalau pakai INKScape. Kalian bisa merubah warnanya biru ataupun hitam. Kalian bisa mempelajarinya juga di YouTube. Simple dan mudah. Ya. Tidak akan sulit. Oke, yang penting sudah ada persetujuan. Silakan kalian tempelkan. Untuk aplikasinya kalian bisa menggunakan Nitro Pro ataupun aplikasi lain editor PDF. Biasanya juga kalau kita mau convert dari Word ke PDF itu ada lembaran kosong yang terikut. Kalian bisa gunakan aplikasi tersebut untuk menghilangkan halaman kosong tersebut. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya sudahi pertemuan kita yang ketiga. Ini udah pertemuan ketiga loh Pak Rahmat. Oh iya, siap Pak. Pertemuan terakhir di agenda sikap perilaku bela negara untuk angkatan 87. Bentar Pak, sebelum saya tutup, saya sampaikan memang. Ini Pak Rizky masih monitor. Dia monitor malam Jumat Pak, pas hujan ini. Aduh. Nah, Pak Rizky itu lagi di tempat pelatihan loh, Pak Rahmat. Oh gitu? Ada Pak, ada. Dia lagi menyelesaikan sisa Sisa tugas. Bapak Ya. bagaimana kabarnya?
Assalamualaikum Pak Rahmat. Ya Allah. Waalaikumsalam Pak Rizky. Segar betul Bapak. Hujan-hujan, dingin-dingin kok masih kerja. Nggak di rumah. Malam Jumat lagi. Oke, teman-teman di form chat, di kolom chat sudah ada saya bagikan https://bit.ly ujian 87. Jadi kalau saya pastikan kalau kalian jam 8 besok pagi semuanya Pak Andi Wahyu bisa dikontrol ya, diingatkan temannya. Bapak ketua kan? Ya, Pak. Jam 8 pagi saya terima semuanya lengkap dengan nama-nama mentornya. Saya pastikan sore jadwal dengan flyernya sudah tersedia untuk kalian. Jadi kalian bisa komunikasi dengan mentornya. Saya ikut arahan kasub saya. Kalau kasub saya bilang cepat ya saya bilang cepat. Kalau kalian bikin lambat ya saya dapat tanggung, kalian tanggung nilai juga. Begitu, boleh begitu Pak. Ya, Pak. Boleh, silakan. Jadi jam 8 pagi besok semuanya sudah mengisi. Baik, Ya, Pak. di situ Baik. sudah tertera. Saya nggak perlu nyampaikan apa karena sudah ada muatannya. Ingat kendalanya kadang di setiap angkatan yang saya kirimkan begini masih ada satu yang tertunda di satu kelompok. Jadi itu yang memperlambat saya untuk menyusun jadwal dan flyernya. Jadi saya harap jam 8 pagi besok TET semuanya sudah selesai. Masih Mungkin lama itu, loh Pak. jam 8 tuh, Pak Rahmat. Iya Pak, makanya saya Ini kan sampaikan. masih jam 9. Ngisi itu kan nggak lama, Pak Rahmat. Paling 10 menitan. 5 Itu menit lama habis, kali Pak. kalau 10 menit. 5 menit habis. 5 menit Kalau habis. saya kasih batas deh, jam 11 malam, jam 23.00 waktu Indonesia bagian tengah. Ya, hari Kamis udah selesai semuanya. Ini hari Kamis. Oke, kabar gembiranya. Kalau kabar lewat gembira- jam 23.00 ya udah. Oke, Lu gua Terima enak kasih. aja, Pak Rahmat. Farhan, kabar gembiranya 98% sudah menyelesaikan ujian akademik. Terima kasih teman-teman. Satu yang belum masuk, apakah orangnya ada di sini? Rini Rahmawati, mana orangnya? Tidak ada, Pak. Itu yang salah nama mungkin yang itu hari. Itu yang salah nama Pak saya dulu. Itu Yang nyasar peserta dari liar Pak Rahmat, peserta liar Kalimantan itu. Kalimantan Sorry. Tengah itu Pak, yang lalu Pak. Siap. Yang Oke, salah nip lalu Pak. Kalau begitu sudah semua, sudah 100%. Terima kasih teman-teman. Semuanya sudah menyelesaikan ujian evaluasi akademik. Enak gini nih. Oke, sekedar pengumuman, jadi tidak usah disampaikan Pak Arhan. Kalau kalian sudah lihat, kelompok 1, Ibu Dery akan berpasangan dengan Pak Muhammad Rian SSTP MSI. Silakan dipilih. Kelompok 2, Pak Muhtar akan berpasangan dengan Doktranda Novalina MM atau Kepala Badan, dan kelompok 3 Pak Muiz akan berpasangan dengan Bapak Arhan Firdaus SIP Kasub saya. Sudah jelas ya, silakan dilengkapi dan dipilih. Dinikmati ya Ini teman-teman ya. pengujinya kelas berat semua ini, Pak Rahmat. Iya. Pokoknya paten punya kalian dapat. Kalau mau dilombakan ya, kayaknya Pak Arhan sudah mungkin sudah cerita ya. Jadi kalian itu harus berlomba-lomba masuk 10 besar. Karena 10 besar itu ada privilege-nya Pak Arhan ya. Di penutupan akan Iya, diputarkan. betul. Jadi di penutupan itu di hadapan tamu undangan akan diputarkan siapa yang memperoleh 10 besar terbaik. Ya. Jadi Bakalan silakan ada videonya berlomba-lomba. tuh dibuatin sama Pak Rahmat. Ya. Betul. Iya serius, nggak usah ketawa Ibu Elvira, pasti ada videonya nanti. Iya, Jadi yang ada nonton videonya nanti bupati tuh dibuatin sama Pak Rahmat. Video Nah. 10 besar. Nah, jadi Di setiap penutupan kita seperti itu. gitu. Jadi ya cemungut kakak. Nah, berlomba-lomba masuk untuk ditampilkan. Baru yang nonton bupati loh, kalau bupati hadir. Kalau wakil bupati hadir. Siapa sih yang nggak mau dikenal? Ya. Jadi makanya saya bilang tadi Pak Arhan bilang kelas berat semua karena penguji yang hadir di tempat kalian semuanya kompeten. Linear semua yang ngurus pelatihan dasar ini, mulai dari kepala badan. Kecuali Kabit kelompok 3 kayaknya Pak Rahmat.
Pak Rahmat Oh, ini yang salah bisa. ucap lagi. Kecuali kelompok 3. Maksudnya kelompok Itu 3 yang rakyat paling biasa, manusia biasa. paling muda, maksudnya paling muda, tapi paling ya kalau saya sih hati-hati, jangan senyum-senyum kelompok 3, nggak lengkap, nggak ngumpulkan tepat waktu, saya yang kena. Dikembalikan ke BKPSDM. Ya, nggak ngumpulkan tepat waktu. Kalau Pak Arhan kasih kesempatan jam 3, oke terserah. Berarti jam 3 lewat Pak Arhan WA saya, ya sudah, kalian yang nanggung. Ini nggak ngumpulkan, ya. Karena Pak Arhan bukan sulapan, ya, enggak pas ujian dia baca, kalian sudah siap dengan masukan ketika sudah ujian, jadi sudah dibaca semua. Kalau dapat dengar penguji lain dari teman-teman angkatan yang sudah ujian, pasti tahu. Karena itu sudah pernah terjadi di Parigi seperti itu. Enggak ditegur langsung kalian, misalnya nih Pak Andi Wahyu. Pak Andi Wahyu tidak mengumpulkan sampai jam segitu, dia tunggu, dia bilang, Mat, ini tidak mengumpulkan. Nah, tahu-tahu aja kalian dipanggil BKPSDM nanti. Wah, itu Pak Rahmat kok tahu sekali, Kak. Ya, Iya. gimana saya ya? Jadi ya hati-hati aja, saya cuma mau sampaikan hati-hati. Mungkin kalau dia bilang dia nggak kompeten yang nomor 3, ya silahkan. Karena mungkin paling muda paling. Tapi lama nangani Latsar. Dan dia yang bertanggung jawab atas pelatihan dasar ini. Jadi ya sudah ukur-ukur sendirilah. Saya mau bilang yang paling berkompeten nanti kasub saya besar kepalanya, enggak juga kan? Nah, kayak gitu. Jadi kalau Bisa, dia bilang bisa. dia Pak bilang Rahmat kalau lebih berkompeten, Kak. kalau Kalau dia saya rakyat sih jelata. masih baru sih. Saya masih baru di dunia ini ya. Siap salah. Ya, kelompok 1-2 bisa ketawa, kelompok 3 bebannya berat. Tapi tetap semuanya kami perhatikan, tenang kok. Kalau dikasih batas waktu lewat jam 3, ya semuanya akan terima akibat. Meskipun tidak didapat teguran sayang langsung dari pengujinya. Yang jelas kalau di kelompok 3 pasti dapat surat cinta. Evaluatornya dapat surat cinta. Ya, jadi teman-teman tolong disiapkan. Mungkin sudah selesai? Bisa saya cek? Wih, laju. Masih 3 orang sih. 4, 5. Begitu ditegur rajin. Oke, saya tunggu ini besok sampai jam yang sudah saya sampaikan. Karena kalau saya sampaikan sampai jam 11 malam, saya nggak bikin flyer juga dan jadwal sampai jam 11 malam. Tapi yang disampaikan Pak Arhan tadi, apakah ada teman-teman yang, mohon maaf kalau misalnya ada rapat pagi, ya, tolong disampaikan memang. Ada lagi? Tidak ada penyampaian atau pertanyaan kalian? Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan kita karena saya harus latihan pretest dulu nih Pak Rahmat, karena besok saya post test ujian akhir dan penyusunan terakhir laporan yang jumlahnya ratusan halaman. Oh iya, siap. Dengan puluhan lampiran. Itu Pak Rizky mungkin lagi sedang sakit kepala tuh di hotel tuh. Ya, tapi kan sudah belajar dari pengalaman. Kalau pretest kan biasanya di capture dulu. Ya, ini saya lagi buka link pretest lagi dan itu masih bisa terbuka dan dijadikan latihan. Cuman mungkin besok soalnya agak sedikit berbeda dari yang pretestnya Pak Rahmat. Siap. Itu yang saya Selamat takutkan. kalau gitu. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Tapi itu kalau berlakunya tidak ada lagi, izin Pak, itu berlakunya seluruh provinsi. Kalau penanggulangan bencana atau hanya di provinsi atau bukan di kabupaten? Seluruh provinsi Sulawesi Tengah, Pak Rahmat. Jadi Termasuk masing-masing kabupaten, ya. Jadi masing-masing kabupaten ada perwakilannya. Kami menyusun rencana kontingensinya, kemudian itu didiskusikan bersama masing-masing kelompok. Enak nih. Bukannya enak Pak Rahmat, otak ini diperas. Oh ya, siap Pak. Oke Pak Robi, silakan Pak Robi. Silakan Pak Ran kalau mau lanjut. Ya Pak, terima kasih Ya. Pak. Mungkin saya mau nanya masalah Google Form itu Pak. Kan di sana Bapak memasukkan menu untuk nama penguji.
Ya. Misalnya seandainya nih dari teman-teman mau milih salah satu dari penguji yang lain yang tidak Bapak tetapkan tadi, bisa nggak kira-kira Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi kan pertanyaannya saya enggak minta kalian milih, ya kan? Saya sudah sebutkan kan kelompok 1 pasangan dengan siapa. Itu hanya pemenuhan saya sebagai pembatas. Ketika saya bikin jadwal ujian lebih mudah, semuanya sudah terisi, gitu kan? Pak Rahmat, soalnya kelompok 2 tuh Bukaban. Jadi sedikit cerita Pak Rahmat. Kalau Bukaban itu waktu nguji eselon 3, itu eselon 3-nya nangis. Emang mereka tahu? Iya, tahu. Waktu itu saya pernah cerita Pak Rahmat. Oh gitu. Tapi mungkin kapasitas untuk menguji teman-teman Latsar, adik-adik Latsar, kakak-kakak Latsar itu akan berbeda Pak Rahmat dengan saat menguji pejabat, ya. Itu akan berbeda suasananya. Pak Rahmat ini sudah berapa kali kok dampingin Ibu Kaban dalam pengujian. Pak Rahmat juga tahu kok porsi Ibu Kaban menguji teman-teman Latsar ini gimana. Jadi saya rasa nggak ada masalah. Nggak usah takut dengan Ibu Kaban. Ini peserta Pak Rahmat. Ini mereka hanya 45 menit diuji. Mereka takut. Bagaimana dengan kita ya yang 2 tahun lebih diuji Ibu Kaban? Maka itu dengar tuh. Ya. Jadi jangan gini, takut. Gini Go. ya teman-teman. Oke lah, saya cuma bilang kalian yang turunan kucing ini pasti, maaf ya turunan kucing, bukan lulus dengan cat, ya. Cat kan kucing kan, cat. Saya rasa paham kok dengan penulisan kayak gitu kan. Jadi nggak usah takut hadapin apa sih yang saya belum pernah lihat juga. Kecuali memang kalian betul-betul lepas seperti yang Pak Arhan bilang, tidak melakukan bimbingan. Besok kan ada bimbingan. Tidak melakukan bimbingan, tahu-tahu nyetor laporan, terus dibisikin sama Pak Muhtar, itu Pak, siapa tadi yang bertanya? Pak Robi Setiawan kemarin di bimbingan udah hadir, Bu. Tapi kok sudah nyetor kayak gitu. Saya nggak tahu tanda tangannya dari mana, seperti yang disampaikan Pak Arhan. Wah itu siap-siap itu di ujian siap-siap. Tapi kan itu kan nggak selalu Ibu Kaban, Pak Arhan saja yang dapat pasti disikat. Apalagi Pak Rian. Nggak selalu melulu Ibu Kaban. Jadi indikatornya itu pasti teman-teman kalian. Ya. Jadi jangan takut, apalagi besok rancangan. Masukannya pasti berbeda-beda. Jadi kalau kisi-kisinya Ibu Kaban, kalau nguji eselon 3 ada yang nangis dulu kan Pak Rahmat. Kalau saya nguji Latsar, udah berapa kali saya tunda tuh. Bahkan ada yang tidak lulus dengan saya. Jadi milih, ada plus minusnya tuh. Ya, jangan ntar kelompok 3 yang nangis lagi. Boleh Pak Robi, jadi saya ulangi ya teman-teman. Kalian tidak dalam kapasitas memilih. Kelompok 1 silakan pilih, saya cuma butuh itu supaya gampang, saya konfigurasinya, saya tinggal copy paste dan mengatur jadwalnya enak. Yang jelas mentornya ada. Jadi kelompok 1 pasti dengan Pak Rian, kelompok 2 pasti dengan Ibu Kaban, dan kelompok 3 pasti dengan Pak Arhan. Oke, silakan Ibu Angela. Cek, ya, ada suaranya Pak? Kedengaran. Oh ya, terima kasih. Maaf Pak, mau bertanya. Untuk kami sebagai peserta, kan tadi Bapak bilang tidak memiliki kapasitas untuk memilih penguji. Ya. Misalnya, salah satu mentor kami meminta salah satu dari penguji itu untuk jadi penguji di kelompok, itu bagaimana Pak? Oke, terima kasih. Jadi saya bilang kayak gini ya, mentor kapasitasnya, peran tugas mentor kemarin ikut? Sorry Pak, coach. Hah? Yang coach, sorry bukan mentor, coach. Coach meminta? Coach meminta salah satu penguji jadi penguji di kelompok itu, yang kelompoknya, begitu maksudnya Pak? Oh, oke. Coach kelompok 2 Pak Muhtar. Boleh saya dapat bocoran siapa yang diminta? Pak Arhan tutup kuping dulu. Yang Pak Arhan, yang apa? Sorry, yang Pak Muhtar minta kalau boleh Pak Arhan. Oh gitu. Ini saya nggak tahu ini ada tindak lanjut cepat atau tidak. Yang jelas. Ini kenapa ini para coach memperebutkan saya untuk jadi penguji ini? Tidak ada ini ada apa ini? Mohon maaf Bu ya. Jadi tolong disampaikan ke coachnya.
tidak ada pemilihan seperti itu, kayak gitu. Jadi nggak segampang itu juga. Oke, karena Kenapa kalian mau saya uji? Saya boleh saja sebenarnya menguji, mau 20 orang, 30 orang saya uji. Itu buat saya mudah ya. Tidak sulit buat saya. Cuman ya gimana ya? Saya hampir semua coach kok sudah berpasangan. Sudah pernah berpasangan. Ya, dan saya tidak pernah mau memilih. Saya sama siapa saja. Tadi kebetulan saja Pak Rahmat yang memilihkan saya. Jadi saya itu terserah Pak Rahmat lah. Tadi pilihan pertama kan Pak Rahmat yang tentuin kan. Pak Rahmat kira-kira saya dengan siapa nih bagusnya? Ya. Meskipun sebenarnya itu hak saya dalam penentuan. Saya yang ngatur siapa yang nguji, siapa yang berpasangan dengan ini. Ya tadi Pak Rahmat sudah tentuin sih. Karena saya orangnya terserah dengan siapa saja saya bisa dan saya siap untuk menguji. Jadi saya tidak ada masalah sebenarnya. Karena tadi memang sudah saya okekan untuk kelompok 3 ya. Saya di kelompok 3 saja lah. Sama kok, nggak ada yang berbeda dari penguji-penguji, sama kok. Semuanya pasti bakalan menguji kalian itu bagus. Memberikan saran masukan ke kalian itu bagus. Jadi siapapun pengujinya ya. Coach kalian juga banyak, coach kita juga banyak yang senior. Toh kalian juga sudah ditentukan coachnya. Jadi nggak usah milih lah. Ini. Bukannya saya nggak mau nguji di kelompok 2 loh, enggak. Nah, ini saya berpikir karena saya sudah komitmen ketika pilihan saya atau sudah ditentukan di awal, saya nguji di mana ya udah itu aja. Ya, nanti saya dibilangnya plan lagi. Tapi gini ya teman-teman, saya sampaikan bahwa saya tadi dari awal sudah berkomunikasi dengan Pak Arhan, ya kan. Ketika Pak Arhan bilang kalau bisa besok sudah harus ada jadwal dan flyer, oke. Saya kan merasa ini deadline. Akhirnya saya bilang boleh saya kirim Pak, gitu. Oke, saya kirim dan saya menentukan tidak dalam kapasitas saya sendiri. Saya tetap berkoordinasi dengan Pak Arhan karena sekali lagi Pak Arhan yang menentukan. Ya, pertama, saya nggak tahu kecepatan jari jemari kalian bahwa pengujinya kelompok ini sudah sampai di telinga coach, gitu kan? Ya, sampai ada yang permintaan kayak gitu. Tapi tolong sampaikan. Saya tidak menentukan secara langsung. Saya juga tetap berkomunikasi dengan Pak Arhan, gitu ya. Jadi nanti kita lihat karena nanti kita akan sampaikan juga, gitu. Saya nggak tahu sebenarnya, jujur sampai sekarang ini saya tadi boleh tanya Pak Rizky. Pak Rizky, mohon maaf, saya tadi yang ingatkan bahwa kalian harus ujian hari Senin itu Pak Arhan. Iya, Pak Rahmat. Saya tahu ada pertemuan hari ini. Barusan saya telepon Pak Rizky. Jadi gitu. Ya, teman-teman ya. Ya, halo Pak Rizky. Ya, bagaimana Pak Rahmat? Tadi kan saya telepon Pak Rizky, saya bilang ada pertemuan malam ini. Dia bilang, iya ini belum selesai. Akhirnya saya masuk. Iya. Begitu saya masuk, ditegur sama Pak Arhan, dia bilang kalau bisa secepatnya saya sampaikan. Tapi saya tetap koordinasi dengan Pak Arhan. Jadi keputusan itu bukan keputusan saya secara sepihak, tidak. Tapi keputusan itu sudah jadi hak mutlak dan itu saya sampaikan ke Pak Arhan. Yang nggak perlu kalian tahu. Oke? Ya, teman-teman ya. Tolong disampaikan ke coachnya bahwa sudah ditentukan, sudah disepakati seperti ini. Boleh kelompok begitu, 2 jangan sedih ya. Nah, Pak. Nanti kalian sedih kok kalau Ibu Kaban yang nguji, kalian juga pasti sedih. Kalau sama saya juga pasti sedih. Karena saya itu memberikan catatan minimal 18 catatan di setiap ini ya, minimal itu. Ya, minimal 18 catatan sampai dengan 19 catatan di setiap kali saya menguji itu minimal. Karena saya menguji itu dari halaman itu pasti bakalan kena mata dan koreksian saya sampai dengan halaman terakhir kalian. Memang kadang ada yang berpikir wah ini Pak Arhan kejam sekali ini memberikan banyak catatan. Tapi menurut saya semakin banyak catatan, semakin banyak perbaikan yang saya berikan kepada peserta. Ya, semuanya plus minus kok. Itu pasti akan memperbaiki diri kalian dan laporan kalian. Ya. Ibu Kaban bagus kok. Saya banyak belajar dari Ibu Kaban.
Serius. Coach saya itu ada 2 di BPSDM. Ya, sebelum saya jadi penguji, saya pertama kali belajar itu sama Pak Kabit, Pak Rian. Setelah sama Pak Rian, saya banyak belajar sama Ibu Kaban. Saya banyak sit in, saya banyak meminta saran pendapat dan melihat langsung gimana teknik-teknik menguji beliau. Kemudian saya juga banyak menyaksikan dan menonton pada saat dia menguji. Jadi coach saya itu ada 2 kalau untuk ujian, Pak Rian dan Ibu Kaban. Makanya saya bilang saya ini nggak ada apa-apanya dibandingin 2 penguji hebat BPSDM ya. Mungkin itu saja ya. Ya, terima Jadi, kasih. Tadi yang bertanya siapa tadi? Pak Arhan, bentar, siapa yang bertanya tadi? Pak Robi sama Pak siapa tadi? Ibu Angela ya? Ibu Angela ya? Oke, sekarang kalau Iya, Pak. misalnya saya tukar kelompok 3 mau nggak saya pasangkan dan Ibu Kaban? Ayo jawab, kelompok 3. Tidak, Pak. Nah, tuh. Kalian mau saya tukaran nggak? Masa saya mau fasilitasi kayak begitu, Bu Angela? Ya, Kalian mau tukaran nggak? Ya. Jadi Mau gitu. tukaran nggak? Tidak. Kelompok 3 mau tukaran nggak? Dan kelompok 2? Kelompok 3. Tidak, Pak. Kalau kami Nah. Ayo. Kalian mau tukaran nggak? Dan kelompok 2? Ayo. Cepat. Jawaban 5 detik. 1. Tidak, Pak. Tidak. Tidak, Pak. 2. Tidak, Pak. Kan kayak Tidak, Pak. gitu. Kami sudah isi formulir, Pak. Nah, itu. Sudah kirim formulirku, Pak. Oh, formulir saya bisa clear lagi sekarang. Bisa saya clear kok. Cuman intinya begini, Tidak, Pak. teman-teman. Jadi gitu ya. Kalau kita tawarkan kembali ke kalian, kita tawarkan ke masing-masing hak person, orang per orang atau unit per unit itu, waduh, setengah mati kita mau akomodir kayak gitu, teman-teman. Meskipun cuma 3 gitu ya. Jadi ya silahkan dijalani dan semuanya punya ciri masing-masing kok di masing-masing penguji ya teman-teman ya. semua penguji itu baik. Nah, Hanya kadang-kadang persepsinya kita yang salah. jadi kalau dengar saya ini kemarin di angkatan Pak Rahmat, saya ingat cerita waktu itu di Morut ya. Waktu itu klasikal. Waktu itu kalau saya tidak salah evaluatornya Ibu Emi ya, PIC-nya. ya Waktu nama saya disebutkan jadi penguji di Morut itu semuanya teriak who. Bisa nggak diganti, Bu? Bisa nggak diganti? Karena dapat kabar Pak Ran itu orangnya galak, jahat. Lebih baik ketemu setan katanya daripada ketemu Pak Arhan kalau tatap muka. Wah. Enggak kok, enggak. Cuman kalau Pak Arhan lagi bicara kita matikan kamera gitu aja. Oke, teman-teman, enggak. Jadi gini ya, saya mohon maaf Pak Arhan karena Pak Arhan juga ngakui bahwa itu koordinasi sampai dibilang apakah perlu saya sebutkan atau perlu saya kirim atau perlu saya apa, saya tetap komunikasi dengan Pak Arhan. Jadi itu bukan keputusan sepihak ya, teman-teman ya. Bukan keputusan sepihak, tapi sudah kita diskusikan dan saya rasa kalau kita mau turuti person to person, orang per orang, kelompok per kelompok itu akan susah. Ya teman-teman ya. Sama kok. Semua penguji sama kok. Ya. Dan untuk kualitas ya, untuk Ibu Kaban dan Pak Kabit itu jauh melebihi saya. Saya ibarat anak bawang, Ibu Kaban dan Pak Rian, Pak Kabit sebagai penguji itu sudah tingkatan paling atas ya. Tingkat kemampuan, kemudian analisis, kemudian pemberian saran masukan, kemudian motivasi itu jauh melebihi saya. Kalau saya merasa beruntung dapat orang-orang seperti itu, dan saya pun mau ya suatu saat itu diuji Bu Kaban ya. Saya malah dengan teman-teman di BPSDM, Pak Rahmat dan teman-teman lain itu mendapatkan ujian 2 tahun lebih, kok kalian 45 menit aja udah gugup seperti itu ya. Kita ini selalu dapat saran masukan dari Bu Kaban, kemudian bukan cuma saran masukan ya, kemudian penguatan lain, pembelajaran itu banyak sekali dari Ibu Kaban, terutama juga Pak Kabit ya, itu banyak sekali. Kalau dibandingkan dengan saya sebagai penguji di kelompok 3 itu mungkin tidak ada apa-apanya. Ya, jadi kalian terima saja. Toh sama semua kok. Kualitas itu jauh dibandingkan saya. Dan mestinya kalian bersyukur dapat penguji seperti itu. Nggak usah milih. Ya, nggak usah milih. Saya nggak tahu ini kenapa
coach memilih saya, kemudian saya nggak tahu ada hal apa ini. Nanti jadikan bahan evaluasi ya Pak Rahmat. Kenapa saya dipilih seperti ini? Apakah saya terlalu baik atau gimana? Terlalu galak, terlalu tegas? Entah bagaimana penilaiannya, saya nggak tahu. Nanti jadikan penilaian buat saya juga Pak Rahmat. Ya, saya nggak siap, Pak. bisa menilai diri saya sendiri. Cek WhatsApp, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Oke, jadi sudah dapat info semua pengujinya kan? Silakan prepare, mempersiapkan diri kalian dan laporan kalian. Ya. Oke, terima kasih Pak Arhan atas penyampaiannya untuk pembinaan sikap perilaku di kesempatan terakhir, di 2 JP terakhir. Saya ucapkan terima kasih. Dengan berakhirnya sesi ini, maka besok tinggal kita berhadapan dengan sesi pembimbingan, kemudian kalian ujian. Setelah ujian nanti akan saya kumpul untuk penguatan kembali nilai sikap perilaku, form penguatan sikap perilaku, dan form PKTBT nantinya. Nanti saya minta tolong Pak Rizky juga. Jadi nanti kita akan ketemu di setelah ujian, dan untuk sekarang ya, saya, Pak Arhan, Pak Rizky, yang mungkin saya Pak Rizky dan siapa Pak Rizky? Saya sudah lupa teman kita Pak Rizky. Pak Rizky, ini Pak Rizky dengan siapa ya di sana ya, Pak Rizky? Iya Pak Arhan. Siap. Boleh info Pak Rizky lagi dengan siapa pengerjaan tugas di sana? Saya balik saja Pak. Waduh, rame nih kayaknya. Dengan Pak dengan bicara kotor lagi. Dengan Pak Hendra, dengan Pak Anca. Ganteng-ganteng latah. Pak Rizky, evaluator satunya saya siapa kita kita lagi nih? merapat ya. Mas Topan. Ah ya, Pak Topan. Ya, jadi berharap kalian akan memperoleh nilai yang terbaik ya, mudah-mudahan kalian semua dapatkan nilai yang terbaik, tapi tenang aja, selama indikator dan yang kalian capai semuanya dapat, persiapkan matang. Saya rasa siapapun pengujinya, asal nggak Tuhan aja yang uji ya, karena kalau Tuhan uji kejam pasti kita. Karena yang uji juga bukan Tuhan, ya kan, masih manusia, jadi nggak usah ditakutin ya. Gitu ya teman-teman ya, siapapun dia. Oke, persiapkan yang matang teman-teman. Saya akhiri pertemuan ini. Kita berikan aplaus dulu untuk Pak Arhan yang sudah membawakan 5 JP pembinaan sikap perilakunya, dan saya ucapkan terima kasih Pak Arhan. Semoga kita doakan juga moga-moga Pak Arhan lulus post-test besok. Ya. Ini kan Amin, bukan cuma saya, Pak Rizky juga tuh. Iya, maksudnya Pak Arhan sama Pak Rizky ini kan perwakilan BPSDM. Ya. Doakan juga, besok ujian juga tuh, diuji juga gitu kan. Pak Arhan milih penguji besok? Alhamdulillahnya enggak Pak Rahmat. Soalnya pas ujian, waduh ini berat sekali nih Pak Rahmat ini. Ini kayaknya Pak Rahmat perlu diikutkan juga ini Pak Rizky ya. Oh, enggak, ini mau usah. Saya lihat ini. Seharusnya begitu Pak. Nggak usah. Nasib orang beda-beda, udah dong. Saya udah Kameranya mas. Oh iya. Jadi kan nasibnya kan beda-beda. Saya kan nggak ditugaskan gitu kan. Dan saya berharap untuk tidak ditugaskan juga. Kayaknya perlu masukan ke Ibu Kabar. Nanti saya berikan masukan. Untuk angkatan 3 Pak Rahmat boleh diikutkan. Ya. Oke. Karena saya dengar-dengar ada angkatan ketiga Pak Rahmat. Ya Pak. Latihannya cuman 5 harian kok Pak Rahmat. 5 harian tapi serasa sebulan. Iya siap. Oke, kita doakan juga Pak Arhan, Pak Rizky besok bisa lulus ujian ya, lebih duluan ujian. Jadi nanti kita saling mendoakan semuanya ya. Doakan saya juga mudah-mudahan bisa menyelesaikan besok apa yang saya janjikan. Sore saya sudah bagikan jadwal dan bantu dong Pak Rahmat. Apa itu Pak? Bantu dong. Wah. Ini tinggal 1, 2, 3, 4 soal lagi nih Pak Rahmat. Yang lain udah saya jawab nih Pak Rahmat.
Tinggal 4 soal lagi nih. Bantu dong Pak Rahmat. Ya jangan diputar-putar dong kalau mau dibantu. Ya oke. Bantu dong. Alasan prinsipnya. Tunggu, kacamata aku ketinggalan Pak. Saya nggak pakai kacamata nih Pak. Bentar ya. Kacamata saya ketinggalan. Nanti besok ya. Ini alasan lagi nih Pak Rahmat nih. Saya izin ke toilet juga ikut Ibu Nurul Ulfa kalau gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Dinikmati apa yang kalian akan hadapi nanti. Sekali lagi persiapkan diri baik-baik. Jangan sampai ada yang sakit, jatuh karena itu berpengaruh. Dan ingat seperti yang saya sampaikan, yang dikumpulkan adalah gabungan laporan dan PowerPoint kalian. Ya, di PDF-kan jadi satu, bukan di RAR, bukan di zip, tapi di PDF-kan jadi satu file, kemudian diupload, diaktualisasi. Dan mengupload tidak perlu, Jen Pak Arhan, saya mau lihat mukanya dorang, ada yang lepas mungkin. Saya nggak mampu jawab. Kalau misalnya mengupload, tidak, sudah saya sampaikan ya, mudah-mudahan nggak dejavu ya teman-teman. Kalau mengupload, tolong judulnya ditulis sama seperti apa yang tertera di laporan, ya kan? Karena di laporan tidak ada tertulis Pak by Christopher Sigilipu Imoets begitu, atau cakep atau muanis, nggak ada. Ya, jadi tolong laporannya dimasukkan sesuai, karena itu akan ditarik satu kali langsung dengan laporan, jadi nggak perlu ada tambah-tambahan by Firman Soekardi cakep, gitu ya. Oleh Firman Soekardi manis, nggak usah. Jadi paten formal ya teman-teman, dan itu dikirim. Oke, saya kasih batas semuanya tidak lebih dari jam 3. Oke, jelas ya? Waduh Pak Rahmat, ini nilai post test saya 18 dari 30 soal loh. Ini berarti saya masih salah 12 Pak Rahmat ini. Belajar yang baik aja Pak. Lumayan sudah itu Pak. Untuk kapasitas yang dikerjakan malam-malam. Bapak enggak buka ya? Enggak buka Google ya di sebelahnya pas ujian besok? Bisa saja Pak Rahmat, tapi materinya ada di Google Pak Rahmat. Nanti saya bocorkan jawabannya Pak, nanti saya cari. Nggak usah dibahas, kayaknya teman-teman udah pada ngantuk dan teman-teman udah pada mau nyusun nih ya teman-teman ya. Jadi nggak ada yang dari BNPB ya? BPBD Pak. BPBD ya? Nggak ada ya? Kayaknya ini Pak, yang kelompok 2 ini, kayaknya memang orang BPBD. Pak Marvel ini orang BPBD ya? Orangnya Tony Stark itu Pak. Iya, makanya saya nanya. Kan bagian penyelamat Marvel nih. Iya kan? Pak Marvel orang mana? Dinas Indonesia. Dinas Perikanan. Perikanan. Dinas Saya Perikanan. pikir tadi BPBD. Ya, temannya Kapten Amerika gitu. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Arhan. Terima kasih, selamat berjuang Pak Arhan, Pak Rizky. Mudah-mudahan tidurnya nyenyak malam ini, karena saya pastikan malam ini saya tidur nyenyak, dan teman-teman saya pastikan besok saya sampaikan, besok sebelum pulang saya sudah bagikan flyer dan jadwal ujiannya. Jadi persiapkan diri, kalau saya harap apa yang saya bagikan lebih tepat waktu, lebih awal, kalian juga harus lebih siap untuk mempersiapkan ujian kalian. Terima kasih sekali lagi, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Izin pamit Pak Arhan dan Pak Host Pak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada yang balas. Lemah tuh. Waalaikumsalam Pak Rahmat, waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya teman-teman yang lain juga. Saya juga ingin mengakhiri pertemuan kita yang ketiga. Mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi di